datang di M. Harvin Zuhdi Channel, channel YouTube yang menghadirkan dakwah kultural virtual dengan pemahaman moderasi agama, menghadirkan juga cerita-cerita tentang perjalanan kehidupan yang humanis dan sublimatif dengan 3 mutu: membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra biharfin, karir bialfin. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Muslimin muslimat rahimahumullah, dalam satu maqalahnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu pernah berkata bahwa rezeki itu setidak-tidaknya terbagi kepada 4 bagian: al-mal, harta benda; al-afiyah, kesehatan; sholahul abna, kesolehan daripada putra dan putri kita; dan ridhallahi rabbil alamin, keredaan Allah milik sekalian alam. Jadi 4-4-nya ini adalah rezeki yang dikaruniakan kepada kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Dalam satu maqalahnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu pernah berkata bahwa rezeki itu setidak-tidaknya terbagi kepada 4 bagian: al-mal, harta benda; al-afiyah, kesehatan; sholahul abna, kesolehan daripada putra dan putri kita; dan ridhallahi rabbil alamin, keredaan Allah milik sekalian alam. Jadi 4-4-nya ini adalah rezeki yang dikaruniakan kepada. Dan menariknya, para hadirin hadirat rahimahumullah, 4 rezeki ini dia memiliki tingkatan, dia memiliki derajat. Makanya ditegaskan al-mal huwa adna darajatir rizki. Harta benda itu adalah rezeki yang paling rendah derajatnya. Ini yang kita cari, berpeluh keringat, membanting tulang, ya, memporsir tenaga, harta benda ini. Ternyata derajatnya itu adna, paling rendah. Wal afiyatu huwa a'la darajatir rizqi. Sedangkan kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi derajatnya. Kesehatan itu. Makanya jangan dikira kalau kita tidak punya harta benda yang banyak, tapi kita sehat walafiat seperti pada malam ini, lalu kita seperti tidak mendapatkan rezeki daripada Allah. Justru kesehatan ini adalah rezeki yang paling tinggi derajat. Kemudian wasalahul abna huwa afdalur rezeki. Putra putri kita yang soleh dan solehah itu adalah rezeki yang paling utama. Berbahagialah kalau ada di antara pelupur sari yang putra putrinya selalu ingat waktu sholat, yang putra putrinya selalu ingat jadwal pengajian, apalagi yang putra putrinya ada di tempat yang jauh dari rumah kita, karena dia mondok di salah satu pondok pesantren misalnya. Berbahagialah karena putra dan putri kita yang soleh dan solehah itu rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan itulah afdalur rezeki, rezeki yang paling utama. Kemudian yang keempat, waridallahi ta'ala, keredaan Allah Ta'ala huwa tamamul rizki. Dia adalah
larangan-larangannya, lalu kita bersyukur terhadap segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, dan kita ikhlas dengan apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tashkuru yarḍahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan reda kepada kalian. Kita yang berkumpul beribadah bersama pada waktu ini di masjid yang mulia ini, bagian dari upaya kita menjemput rezeki yang paling sempurna ini, yaitu rezeki dalam bentuk keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan daripada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini, jamaah sekalian, jangan sampai karena kesibukan kita mencari rezeki lalu mengorbankan kesehatan kita. Nanti biaya yang keluar untuk mengobati penyakit yang kita derita bisa jadi lebih besar daripada rezeki yang kita dapatkan. Kemampuan kita terbatas karena memang kita makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'if. Ya. Jangan kita memaksakan tubuh kita untuk terus bekerja pagi siang malam. Inna li badanika 'alaika haqqan, kata Nabi. Badanmu itu punya hak yang harus kalian tunaikan, yaitu hak untuk diistirahatkan. Banyak orang yang saking ambisinya mencari dan mengumpulkan harta benda, lupa dia terhadap kesehatannya. Lalu sakitlah dia dan ternyata biaya pengobatannya tidak cukup hanya dengan rezeki yang telah dikumpulkannya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Begitu juga jangan sampai kesibukan kita mencari harta benda ini melupakan perhatian kita terhadap putra dan putri kita. Lupa kita bertanya apakah putra putri kita sudah sholat, sudah sekolah, sudah mengaji. Jam yang seharusnya putra putri kita ada di rumah jam 12 tengah malam, kadang-kadang kita tidak pernah menanyakannya karena kita sibuk mengurus harta benda. Ingat, putra putri kita yang soleh dan solehah jauh lebih utama tingkatan rezekinya daripada harta benda. Harta benda rezeki yang paling rendah, tetapi kesolehan putra dan putri kita rezeki yang paling utama. Kalau kita nanti meninggal dunia, siapa yang mendoakan kita? Kalau bukan putra dan putri kita. Kalau putra putri kita bukan anak yang soleh dan solehah, lupa dia kepada kita. Jangankan kita sudah meninggal dunia, kita masih hidup saja dia tidak peduli. Dia tidak peduli, tidak ingat dengan kita. Kalau kita sudah meninggal dunia, siapa yang bersedekah atas nama kita? Kalau bukan putra dan putri kita. Tapi kalau dia soleh dan soleh, kalau putra putri kita bukan soleh dan soleh, kita meninggal dunia, harta benda kita justru akan jadi rebutan. Yuk ingat kita. Ya, perang memperebutkan harta benda. Makanya tidak lupa plengok kita punya putra putri peserah ngaji kalau perlu, ya, kirim ke pondok-pondok pesantren. Ya. Kemudian jangan sampai harta benda yang kita cari ini melupakan kita untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Azan sudah berkumandang, masih kepada ngambil sakti di pinggir lorong. Ya. Kadang-kadang lupa itu sholat ini. Ya. Makanya Imam Ghazali ketika bertanya kepada murid-muridnya, apakah yang paling ringan itu wahai murid-muridku? Semuanya menjawab, bunga, kapas, benang, itu paling ringan. Tapi Imam Ghazali berkata, justru yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Kenyataan, dia merasa bersalah. Ya, kalau dia luput mengerjakan sholat, apalagi luput berjamaah. Ya.
Sholat zuhur belum, tapi sudah berkumandang sholat asar, tidak merasa bersalah. Ya. Sholat maghrib berkumandang, dia sibuk main bola di lapangan, belum sholat asar, tidak merasa bersalah. Apalagi luput sholat berjamaah, dia tidak. Padahal ulama-ulama yang soleh, ketika dia pernah keluar ke masjid untuk sholat asar, dia mampir ke kebun kormanya, melihat kebun kormanya yang sudah berbuah. Lalu dia pergi ke masjid, ternyata orang sudah selesai sholat berjamaah. Sedihnya luar biasa, dan dia marah kepada dirinya sendiri. Ini gara-gara kebun korma ini saya terlambat sholat berjamaah. Maka mulai hari ini kebun korma ini saya sedekahkan kepada kaum muslimin. Dia merasa bersalah. Sekarang kita banyak dilalaikan untuk sholat berjamaah, untuk mengaji, ya, oleh fasilitas-fasilitas yang kita miliki, acara di televisi atau Android ini. Sering kita luput berjamaah gara-gara terus kita menjawab WA, menjawab SMS di sini. Kalau kita mengikuti ulama yang sholat tadi, lupa sholat berjamaah, terlambat sholat berjamaah gara-gara ini, sedekahkan saja ini. Lalu siapa yang mau begitu? Makhluk langka. Karena tidak ada yang merasa bersalah. Apabila ya luput perkara-perkara yang bisa mendatangkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian yang harus kita renungkan di awal kajian ini. Jadi ingat, harta itu dia rezeki yang paling rendah. Lalu studi terperang untuk memperebutkannya, padahal derajat yang paling rendah. Kesehatan itu rezeki yang paling tinggi derajatnya. Kemudian kesalehan putra putri kita rezeki yang paling utama, dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rezeki yang paling sempurna. Jadi kita renungkan betul-betul supaya kita bisa mengatur diri kita mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita prioritaskan. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi Syekh Mutawalli Asy-Syu'ara. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Al-Munabbihat fil Isti'dad Yaumil Ma'ad itu menganjurkan kepada kita untuk berpikir, ya, berpikir terhadap beberapa perkara. Karena beliau menekankan ini, ada hal yang positif yang akan kita dapatkan apabila kita berpikir pada setidak-tidaknya 5 perkara, kata beliau. Ulama yang lain memang mendukung apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ini, sampai ulama tersebut berkata, al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala siraja lahu. Berpikir itu adalah cahaya dalam hati. Kalau berpikir itu hilang, hati kita tidak ada cahayanya. Lalu apa yang kita pikirkan? Yang pertama, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, fikratun fi ayatillah. Ya. Fikratun fi ayatillah yatawalladu minha at-tauhid wal yaqin. Pikirkan ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di jagat raya ini. Bagaimana bumi ini terhampar sedemikian luasnya, laut terbentang tidak habis mata memandang, langit begitu lebar tiada bertiang, gunung-gunung terancam sebagai pasang daripada bumi ini. Siapa yang bisa menciptakan ciptaan yang luar biasa ini? Pikirkan, ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal
absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Berjalanlah di muka bumi ini. Lihat kekuasaan-kekuasaan Allah yang terbentang. Ya, agar hatimu bisa memahami apa yang kalian lihat. Telingamu bisa mendengar dengan baik apa yang kalian dengar. Sesungguhnya bukan mata yang buta, tapi hati yang ada dalam dada ini yang buta. Kekuasaan Allah kita lihat sedemikian jelas. Tidak ada yang mampu menciptakan selain daripada Allah. Tapi hati kita buta. Tidak pernah kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau kita memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di jagat raya ini dengan hati yang bersih, yatawalladu minha at-tauhid wal yaqin. Lahir daripada pikiran ini ketauhidan kita, ya, dan keyakinan kita terhadap adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan gampang, kita bisa berjalan-jalan. Kita lihatlah ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa ini. Maka akan muncul tauhid. Keesaan Allah tidak mungkin dua yang menciptakannya. Sehingga dia serasi sedemikian rupa. Pasti satu saja yang menciptakannya. Ya. Karena kalau ada dua Tuhan nanti dia bertengkar. Mau ciptakan ini, mau ciptakan itu. Ya. Atau yang satu menciptakan sebagian, yang lain menciptakan sambungannya. Maka tidak akan serasi dan tidak akan seindah kalau yang menciptakannya adalah Tuhan yang satu. Maka memikirkan ciptaan Allah yang luar biasa ini bisa memunculkan ketauhidan kita dan bisa memunculkan keyakinan kita terhadap adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang kita pikirkan? Fikratun fi ala'illah yatawalladu minha asyukru wal mahabbah. Berpikir terhadap nikmat-nikmat Allah. Berpikir ini akan memunculkan rasa syukur dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, nikmat Allah ini luar biasa. Ya, anggota tubuh kita yang lengkap ini luar biasa. Ya, saya makin berumur 52 tahun. Setengah abad lebih tua. Tetapi 52 tahun saya bernapas gratis di ruang oksigen. Bayangkan 52 tahun kita oksigen dan bangkrut kita. Ya. Dan ada yang lebih tua dari tiang ini. Ya. Ada yang 60, ada yang 70, gratis semua bernapasnya. Semua itu nikmat Allah. Ya. Kalau ada salah satu anggota tubuh kita ini, jangankan dicabut, ya, didiamkan saja anggota tubuh kita ini, tapi fungsinya dicabut, sudah mulai merugikan kita. Hidung sudah tidak bisa mencium. Ini kan banyak terjadi. Ya? Hilang penciumannya, sudah uring-uringan. Padahal hidungnya masih. Apalagi kalau tidak ada hidungnya. Hanya kehilangan fungsi dari anggota tubuh saja kita sudah mulai. Ya. Maka dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang ada pada diri kalian, hakikatnya itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Al-Mustadrak, ya, Al-Hakim, Mustadrak Imam Al-Hakim, itu diterangkan seseorang yang di satu pulau terpencil beribadah selama 500 tahun. Berarti di umat zaman dahulu 500 tahun dia beribadah. Lalu dia meninggal dunia. Ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memanggil malaikat. Ya malaikat, wahai malaikat, masukkan hamba ini ke dalam surga dengan rahmatku. Dia protes. Ya Allah, saya beribadah 500 tahun.
masukkan saya ke dalam surga dengan amal ibadah saya. Oh begitu. Baik, kita timbang sekarang. Amal ibadahmu yang 500 tahun, kita timbang dengan rahmatku. Jangan semua rahmatku, cukup matamu saja. Rahmatku berupa mata yang kamu nikmati untuk melihat. Kita timbang dia dengan amal ibadahmu selama 500 tahun. Mana yang lebih berat? Ternyata lebih berat kenikmatan pandangan mata yang didapatkan oleh orang tersebut ketimbang amal ibadah selama 500 tahun. Itu kamu lihat. Jadi kamu mau masuk ke dalam surga dengan amal ibadahmu, ternyata dia lebih ringan daripada nikmat yang aku berikan. Maka malaikat masukkan dia ke dalam neraka. Baru dia merangkak, ya Allah ampuni hambamu, masukkan hambamu ke dalam surga dengan rahmatmu. Tidak akan bisa menyamai nikmat yang kita dapatkan ini dengan berapapun amal ibadah yang kita lakukan. Makanya Nabi bersabda, la yudkhila ahadakumul jannata ya amaluhu. Tidak ada salah seorang masuk ke dalam surga disebabkan oleh amalnya. Wala anta ya Rasulullah, kata sahabat. Engkau juga tidak. Wala ana, saya juga tidak. Illa ayyataghammadani Allahu bi fadlin minhu wa rahmah. Saya juga tidak masuk surga dengan amal ibadah saya. Saya akan masuk surga kalau Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya. Jadi berapa sih amal ibadah kita ini? Ya, dalam satu hari paling kita hanya bisa sholat fardu atau yang tekun ya dengan sholat rawatib ya. Setelah itu kan urusan-urusan dunia. Sementara nikmat Allah ini setiap detik kita nikmati, tidak akan sedih. Ya, nah, makanya ini diumpamakan kita membeli apa namanya, ya, tidak usah yang mahal-mahal, kita beli bolpen. Bolpen ini harganya 20.000, lalu uang kita cuma 5.000. Tidak kita dapatkan bolpen itu kalau berhitung dengan harga. Tapi apa kata pemilik bolpen itu? Uangmu tidak cukup untuk membeli bolpen ini, tapi aku sayang kepadamu. Saya sayang kepadamu. Tidak apa-apa sudah. Bolpen ini kamu ambil, serahkan yang 5.000. Itu gampang. Seperti kita tidak mampu membeli satu benda karena uang kita kurang, tapi yang punya benda itu memiliki kasih sayang kepada kita, dikasih kita, ya, dengan prasitnya itu dikasih kita. Allah juga begitu, karena Dia asik kepada kita, Dia sayang kepada kita, makanya kita dimasukkan ke dalam surga. Kalau menghitung berapa amal ibadah kita, tidak akan nyampe, tidak sesuai harganya, terlalu mahal. Ya. Makanya man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzila ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi jannah. Kata Nabi, barang siapa yang takut kepada Allah, dia akan meningkatkan ketaatan. Barang siapa yang meningkatkan ketaatan, dia akan sampai kepada tujuan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang milik Allah itu mahal berharga. Ketahuilah, barang milik Allah itu adalah surga. Ala inna sil'atallahi jannah. Ini surga itu mahal. Mahal jemaah sekalian. Tidak bisa kita masuk surga gratis atau hanya dengan angan-angan. Harus kita beramal ibadah sebaik-baiknya, kemudian mengharap rahmat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu penuh dengan kenikmatan, tidak mungkin gratis kita memasukinya. Orang kita masuk WC umum saja sekarang bayar. Ya, apa isi WC itu? Kotoran-kotoran, bayar kita. Apalagi surga yang isinya kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, tidak gratis. Makanya kuatkan iman, tingkatkan amal ibadah, ya, dan amal-amal kebajikan lainnya.
dengan sepenuh hati, yatawalladu minha asyukru wal mahabbah, muncul rasa syukur kita kepada Allah, muncul rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan, yang semula kita kemarin mendapatkan untung kalau berdagang 50.000, ternyata hari ini mendapatkan 10.000. Kalau kita yakini bahwa itu datangnya 10.000 itu daripada Allah, kita akan tetap bersyukur dan senang menerimanya. Karena yang memberikan kepada kita itu zat yang luar biasa. Ada seseorang berkata kepada saya begini, jamaah sekalian, Pak Mujib, saya saja belum pernah Bapak kasih sesuatu. Oh begitu. Apa yang harus saya berikan kepada Bapak? Pokoknya kalau datangnya dari Bapak, apapun yang diberikan akan saya terima dengan senang hati, walaupun hanya sebiji jarum. Kalau Bapak yang kasih, saya akan terima dengan senang hati. Lalu bagaimana kalau Allah yang memberikan kepada kita? Berapapun yang diberikan kepada kita, kita harus terima. Dan Bapak Ibu juga mungkin memiliki perasaan seperti itu. Ya, kalau cinta kepada artis, apa yang kita minta? Coret-coretan. Ya. Ini tanda tangan itu. Senang kita luar biasa. Lalu 10.000 yang kita perjuangkan, 5.000 yang kita usahakan, dari pagi sampai siang, sampai sore bahkan, itu datangnya dari Allah. Harus kita senang menerimanya. Ya, inilah rezeki saya dari Allah. Ya, apa dan berapapun yang saya terima, kalau itu dari Allah, itulah yang terbaik bagi saya. Yang ini seperti itu. Berbaik sangka kepada Allah, maka insya Allah besoknya akan dikasih lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus bersyukur. Yakini semua kita dapatkan itu daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kalian dapatkan itu hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima dengan senang hati karena itu dari Allah. Kemudian yang ketiga, fikratun fi wa'dillah yatawalladu minha ar-raghbah fil akhirah. Berpikir terhadap janji-janji Allah. Ya. Janji Allah maka akan memunculkan kegairahan kita untuk beribadah, kegairahan kita dalam urusan akhirat. Ya. Banyak sekali janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, in khairan fa khairun. Jika kalian berbuat baik maka balasannya adalah baik. Ya. Kalau kalian melakukan ini pahalanya sekian, kalau kalian melakukan itu pahalanya sekian. Ya. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu adalah benar. Ya. Temukan janji-janji Allah itu kepada kita kalau kita berbuat kebaikan. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, fikratun fi wa'idillah yatawalladu minha al-haywah. Berpikir terhadap ancaman-ancaman Allah, ya, akan memunculkan ketakutan kita untuk berbuat maksiat. Wa in syarran fa syarrun. Kalau kalian berbuat keburukan, balasannya juga keburukan. Kadang-kadang yang banyak melakukan kemaksiatan ini dia doang mikir bahwa ada ancaman Allah. Dalam Al-Quran, fakullan akhadna bidzambihi. Semua orang yang berbuat maksiat kami akan hukum sesuai dengan dosanya. Ya, sesuai dengan dosa. Dan umat-umat terdahulu sudah banyak yang menerima hukuman akibat dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Dan umat-umat yang sekarang, ya, juga sudah banyak yang menerima hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu ada pengajian membicarakan tentang malaikat? Lalu malaikat Jibril kita bahas, tugasnya adalah menurunkan wahyu. Lalu ada pertanyaan, Nabi kan tidak ada sekarang, wahyu tidak akan dibawa oleh malaikat Jibril. Lalu apa pekerjaan malaikat Jibril yang sekarang? Ada yang menjawab pensiun.
Nah itu karena bacaannya saja yang terbatas. Ya. Jadi malaikat Jibril itu memang itulah yang populer tugasnya seperti yang tadi yang sampaikan. Tetapi kalau kita baca kitab-kitab yang lebih tebal, itu ada tugas-tugas malaikat Jibril yang lain. Di antaranya adalah menghadiri ya proses pengurusan jenazah bagi jenazah yang meninggal dunia dalam keadaan berwudu. Jadi orang-orang yang terus mengekalkan wudunya lalu yang meninggal dunia dalam keadaan berwudu, hadir malaikat Jibril. Ya. Kemudian yang kedua, ya, menghukum orang-orang yang berbuat maksiat. Itu tugas daripada malaikat Jibril. Ketika kaum Lut ya, itu marah sekali melakukan perzinahan, marah melakukan kemaksiatan di negerinya kaum Lut. Allah marah ya, dan memerintahkan Jibril untuk menghukum mereka. Lalu malaikat Jibril mengangkat dengan sayapnya 5 kota yang ada di negeri Nabi Lut itu. 5 kota diangkat terus sampai ke langit, mendekati langit, sampai penduduk langit itu menurut tafsir Sofal Tafsir Ali As-Sobuni, sampai penduduk langit mendengar ini ayam yang berkokok, ya, penduduk langit mendengar anjing yang menggonggong, ya, karena bumi itu dinaikkan, ya, 5 kota yang ada di negerinya Nabi Lut itu dinaikkan sampai mendekati langit, lalu dari situ ditumpah dia ke bawah. Kekuatan daripada malaikat Jibril. Ya. Jadi Jibril lah yang ditugaskan untuk menghukum ya para pelaku-pelaku kemaksiatan yang kelewat batas. Jadi ini harus kita pikirkan. Jadi apa ancaman-ancaman Allah? Ya. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan pernah menyangka Allah itu lalai, ya, ghafilan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, oleh orang-orang yang jahat. Yang jahat-jahat itu sekarang belum terima hukuman, ya memang belum. Tapi nanti kalau Allah sudah menurunkan kehendaknya, tidak akan terlepas, tidak akan terlewatkan. Jadi yang ketiga tadi kita memikirkan janji Allah indah-indah, janji Allah baik-baik kalau kita beribadah. Yang keempat ini ancaman Allah sebaliknya. Kalau kita malas beribadah akan memunculkan hukuman yang luar biasa. Kemudian yang kelima, fikratun fi tafsiri anfusina ma'a ihsanillahi ilaina yatawalladu minha al-hayat. Kita pikirkan kelalaian diri kita. Padahal Allah telah berbuat baik kepada kita. Nah, berpikir seperti ini memunculkan rasa malu kita kepada Allah. Lalu perbuatan baik Allah tiba yang lumpuh tinggi, Masya Allah. Tapi kita kok masih lalai saja. Azan berkumandang, ya, terdokan sendiri, ya, Masya Allah. Sampai-sampai ada muazzin untuk sholat zuhur, dia mengumandangkan azan jam 9. Ramai orang datang ke masjid mengatakan ini muazzin sudah gila. Kenapa jam 9 kamu mengumandangkan azan? Zuhur masih lama. Lalu muazzin itu berkata, siapa yang gila? Saya mengumandangkan azan jam 12 lebih 20 pas waktu zuhur, kamu tidak datang ke masjid. Pas jam 9 saya mengumandangkan azan zuhur, kamu datang ke sini. Kamu yang gila kan? Nah, sini perempuan. Tadi ketika azan berkumandang, azan maghrib, saya datang ke sini, ya alhamdulillah, ya ada 2 atau 3 orang ya, sudah ada kan? Sudah ada. Pak Ustadz juga bertemu. Ya, tapi sekarang ramai. Artinya kadang-kadang kita lupa Allah telah banyak berbuat kebaikan kepada kita. Apa yang kita miliki dari Allah, tapi kita ini suka lalai, suka malas. Ya, itulah yang harus kita pikirkan juga.
supaya kita merasa malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini topik yang kedua, kita perlu memikirkan 5 perkara ini sehingga memunculkan hal-hal yang positif bagi kita semua. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita bisa memahami kajian pada malam ini. Yang ingatkan sekali lagi, jangan sampai harta benda yang kita cari mengganggu kesehatan kita. Jangan sampai harta benda yang kita cari mengabaikan kita terhadap putra dan putri kita. Jangan sampai harta benda yang kita cari mengganggu ibadah kita, sehingga kita tidak mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sekali lagi, harta benda yang kita miliki, rezeki yang paling rendah. Kesehatan yang kita miliki, rezeki yang paling tinggi. Soleh dan solehnya putra putri kita, rezeki yang paling utama. Dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala